Banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Oh, semua diberkati Tuhan. Ayo berikan salam kanan kiri. Katakan saya diberkati Tuhan. Kamu pun akan lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin saudara. Dan saya percaya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, maka setiap generasi akan dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya kalau seluruh generasi dipakai Tuhan, yaitu kita semuanya dipakai Tuhan. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya kalau kita dipakai Tuhan semuanya dari anak-anak sampai dewasa, ya orang tua semua dipakai Tuhan. Saya percaya goncangan juga pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Kok aminnya pelan? Saudara siap digoncang? Amin. Saudara amin aja saudara. Pasti digoncang Tuhan. Enggak amin pun pasti digoncang. Amin. Saudara, goncangan pasti terjadi sampai kapan? Sampai saudara dan saya itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selama kita hidup pasti masalah ada, persoalan ada. Tapi jangan takut. Kita punya Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus. Saudara, karena itu izinkan goncangan itu terjadi. Tapi saya percaya kita punya tempat yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, karena itu izinkan goncangan terjadi. Tujuannya cuma apa? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Penuaian terjadi. Dan setelah penuaian terjadi, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saudara, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan menjemput saudara semuanya. Sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, karena itu siapkan hidupmu hari-hari Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan datang segera. Dan Tuhan Yesus akan datang segera menjemput saudara semua di tempat ini, termasuk saya. Amin saudara. Nah saudara kasih Tuhan, karena itu saya mau bilang Tuhan Yesus itu Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu Dia hidup buat saudara dan saya. Nah saudara, apa buktinya bahwa Dia setia dan Dia hidup buat saudara dan saya? Nah saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka dari kitab Yohanes. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat? Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yang sudah dapat kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu apa saudara? Bersukacita ketika apa saudara? Mereka melihat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, di ayat 19 sudah dikatakan murid mengalami ketakutan sehingga mereka mengunci pintu dan gak berani apa? Keluar. Firman Tuhan ini berbicara setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Setelah itu Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Karena itu Tuhan tahu kenapa Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, karena Dia tahu bahwa murid-muridnya mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Mereka mengunci pintu, gak berani keluar. Saudara, tekanan, persoalan pada waktu itu mereka alami. Dan mungkin saudara juga alami hari-hari ini. Tekanan, persoalan, pergumulan itu juga saudara alami. Tapi saya mau katakan, Tuhan tahu keadaan saudara dan saya. Amin. Tuhan mengerti apa yang saudara inginkan hari-hari ini. Dan Tuhan juga tahu murid-muridnya pada 2000 tahun yang lalu. Kalau Tuhan tahu 2000 tahun yang lalu tentang keadaan muridnya, saya percaya Tuhan juga tahu keadaan saudara hari-hari ini. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, karena itu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia tunjukkan tangan dan lambungnya. Dia gak bicara apa-apa, dia hanya tunjukin tangan dan lambungnya. Tapi Dia bicara sesuatu.
kepada muridnya walaupun hanya ditunjukin tangan dan lambungnya. Dia bicara kepada muridnya, ini loh aku Allah yang hidup. Hidup bukan kemarin, bukan lusa, tapi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saya mau katakan Tuhan Yesus juga hidup buat saudara dan saya. Dia gak pernah mati. Dia gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Murid mengalami ketakutan pada waktu itu. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah hadir kembali. Tuhan Yesus tidak pernah hidup buat mereka. Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan Yesus itu hidup buat saudara dan saya. Dia hadir untuk apa yang saudara butuhkan hari-hari ini. Dia hadir waktu saudara inginkan sesuatu hari-hari ini. Apapun yang saudara alami. Karena itu dia tunjukkan tangan dan lambungnya bahwa dia hidup. Saudara, apa yang terjadi murid-muridnya? Waktu mereka melihat Tuhan Yesus hidup. Mereka yang tadi takut, khawatir. Menjadi apa saudara? Sukacita. Saudara, saya percaya orang yang bersukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya mau bilang, biarlah engkau bersukacita hari-hari ini. Bersukacita di dalam Tuhan karena itu menjadi kekuatan saudara dan saya hari-hari ini. Amin saudara. Saudara, karena itu biarlah hari-hari ini engkau berkata, Tuhan terima kasih bahwa engkau hidup untuk hidup saya. Untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk bisnisku, untuk usahaku, untuk tokoku. Dan saya percaya kalau dia hidup, dia akan membuka jalan setiap persoalan saudara dan saya hari-hari ini. Saudara, saya sering katakan kepada jemaat, setiap tekanan, persoalan, masalah, itu semua disukai oleh Tuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini, persoalan, masalah, itu semua disukai sama Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa Pak kok Tuhan suka dengan persoalan, masalah, pergumulan kita? Saudara, justru di dalam masalah, persoalan, dan pergumulan kita hari-hari ini, saya mau bilang, saudara dan saya akan mencari Tuhan. Amin. Justru kalau kita mencari Tuhan, itu yang Tuhan suka. Amin saudara. Saudara, kalau ke saudara ada masalah persoalan, saya mau bilang, dia Allah yang berkuasa. Artinya kalau dia Allah yang berkuasa, yang tadinya persoalan itu ada, masalah ada, pergumulan ada. Saya percaya kalau dia berkuasa untuk hidup saudara dan saya percaya pasti dia akan menggagalkan semuanya. Dia cukup dalam waktu itu kan detik, persoalan itu tadinya ada menjadi tidak ada. Kenapa? Dia berkuasa. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Saya mau bilang, kalau Tuhan yang izinkan, solusi, jalan keluarnya hanya datang daripada Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus yang selesaikan, saya percaya setiap perkara-perkara yang kecil, bahkan yang besar sekalipun, pasti saudara akan sanggup melakukan perkara-perkara itu dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya kalau kita dapat melakukan itu semuanya, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Tuhan izinkan semua itu supaya saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Supaya kita mencari Tuhan dan tujuannya cuma satu. Hidup kita selalu bergantung dan berharap sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan bergantung yang lain. Tapi terus bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, karena itu jangan khawatir, jangan takut lagi dalam kehidupan. Biarlah kita terus masuk di dalam hidup dunia ini, menghadapi masalah persoalan kita. Karena itu kita harus masuk dalam peperangan rohani, terus banyak bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Allah semakin besar hari-hari ini. Engkau akan melihat hari-hari ini, mujizat itu selalu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah saudara, kenapa Tuhan mau kita tidak takut dan khawatir? Kenapa Tuhan inginkan kita tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran yang terus menerus sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah saudara, mari kita lihat, kita buka 1 Yohanes 4. Kenapa Tuhan mau kita tidak takut dan khawatir? Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Sudah? Nah, sudah dapat, kita baca sama-sama. Kita akan sering baca firman Tuhan pagi ini, ya. Dan biarlah menjadi rema dan kekuatan yang sudah katakan amin.
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, kenapa saudara? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saudara, Tuhan mau kita tidak takut dan khawatir, tujuannya cuma satu. Supaya kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu terus ada untuk hidup saudara dan saya. Dan tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya itu terus mengasihi Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena orang yang takut dan khawatir ada dalam hukuman. Hukuman apa? Hukuman dunia. Artinya kehancuran itu ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta terus sama Tuhan, memiliki kasih yang mula-mula ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu menjadikan saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terus mengatakan Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Cinta sama Tuhan. Bahkan sebelum saudara dan saya mengasihi Tuhan, saya mau bilang Tuhan Yesus itu mengasihi saudara. Amin. Tuhan Yesus sayang sama saudara. Saudara, Tuhan Yesus sangat mencintai saudara. Apapun keadaan saudara. Persoalan saudara. Dia tetap mencintai saudara. Amin saudara. Saudara, saya ingatkan hal ini waktu saya pulang dari satu pelayanan. Pulang ke Jakarta, teman saya bilang gini, nanti anak perempuan saya jemput saya. Oh ya? Anak perempuan kamu? Iya. Tadi soalnya kemarin saya telepon, dia sudah bilang macam-macam sama saya. Kangen, cinta, wah pokoknya udah seperti kayak dekat sekali lah dengan saya. Nah saudara, waktu keluar dari pintu airport, tiba-tiba seorang anak teriak, Papa, Papa ini aku Pak. Nah itu anak saya, mana ya mana. Dan saya lihat ada seorang anak perempuan lari ke arah papanya. Dan saya lihat itu anak kamu ya? Iya betul-betul. Saudara dia lari begitu kencang saudara. Tiba-tiba papanya hanya jongkok. Lalu saya bilang kenapa kamu jongkok? Kamu samperin dong. Saya bilang enggak biar saya sini. Saudara tiba-tiba anaknya dapetin papanya, dia peluk papanya. Lalu dia bilang, Pak aku nih sayang loh sama papa. Terus papanya lihat gini, kamu sayang sama aku nak? Iya. Kalau kamu sayang sama aku, cium kening papa. Langsung dicium keningnya, dia peluk lagi papanya. Pak, aku nih bukan hanya sayang Pak. Aku nih kangen sama papa. Terus lihat lagi, kamu kangen sama aku? Iya. Cium pipi papa, langsung dicium pipi kanannya, cium pipi kirinya. Dipeluk lagi papanya. Pak, aku nih bukan hanya sayang, kangen. Papa tahu gak, aku nih cinta loh sama papa. Dan aku mau bilang Pak, aku gak mau kehilangan kamu Pak. Sedetik pun. Tiba-tiba papanya bilang gini, kamu seperti itu sama aku? Iya. Cium bibir papa. Langsung dicium bibirnya, langsung seluruh wajah papanya dicium. Wah, udah cukup. Dia bilang. Terus dipeluk lagi papanya. Pak, aku gak mau kehilangan kamu. Nangis anaknya. Aku gak mau kehilangan kamu Pak. Aku gak mau Pak. Aku gak mau ditinggal kamu sedetik pun Pak. Kalau perlu papa pergi, aku ikut Pak. Saudara waktu papa dia nangis, papa juga nangis. Lalu dia bilang gini, nak, sebelum kamu bicara semua itu, sayang, kangen, cinta, gak mau kehilangan aku mau bilang, aku juga seperti itu sama kamu. Sebelum kamu bicara, aku juga seperti itu sama kamu. Saudara, waktu dia ngomong begitu, saya nangis saudara. Tiba-tiba ayat ini bilang, Wisnu, sebelum kamu mengasihi aku, kamu tahu gak, aku sayang sama kamu. Saudara, saya mau bilang, Tuhan Yesus itu sayang sama saudara. Tuhan Yesus itu mengasihi saudara. Amin. Dan Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan saudara. Apapun keadaanmu hari-hari, dia tetap ada dalam kehidupan saudara saya. Amin. Saudara, apapun yang saudara alami, jangan lagi kau berkata, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau punya sesuatu yang seakan-akan tidak mau membela hidupku? Aku mengalami persoalan Tuhan, kenapa tidak dijawab Tuhan? Saudara, saya mau bilang sebelum saudara bicara seperti itu, Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan sayang sama saudara. Saudara, bagaimana kasih itu biar ada dalam kehidupan saudara? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Supaya hidup saudara itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan semuanya? Amin. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Oh semua mengasihi Tuhan. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan?
supaya kita hidup selalu berkenan dan selalu mengasihi Tuhan. Supaya kita sanggup menghadapi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka saat ini. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4, sudah dapat? Yang sudah dapat, kita baca sama-sama. Mazmur 105 ayat 4, 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya kadang-kadang. Kadang-kadang apa selalu? Selalu, berarti setiap saat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu, terus menerus. Yang pertama yang harus kita lakukan, cari Tuhan terus menerus. Dan kekuatannya. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan? Biarlah kita terus mencari Tuhan, terus menerus. Di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita hari-hari ini. Kita harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terus menerus. Ya, di dalam hidup kita hari-hari ini. Setiap hari. Hidup bergaul intim dengan Tuhan. Seperti Daniel. Ya, dia memiliki 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Seperti yang biasa dilakukannya. Itu yang dilakukan Daniel. Biarlah kita memiliki gaya hidup seperti ini. Dimanapun saudara berada. Ya. Bagaimanapun keadaan saudara. Kapanpun saudara ada. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, ada satu kesaksian seorang ibu di salah satu persekutuan kantor. Dia seorang penjual nasi kuning dan bihun goreng. Saudara, dia paginya dia jualan. Siangnya dia belanja. Malamnya dia masak. Nah saudara, ibu ini adalah orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Selesai dia bilang berjualan, siangnya dia belanja. Nah saudara, dia ceritakan bagaimana Tuhan menyertai, melindungi, memimpin hidupnya. Dan waktu dia berjualan saudara, dia selalu habis laku. Dan bukan itu saja, waktu dia berjualan pun, waktu dia mau belanja pun Tuhan selalu sertai. Saudara, ibu ini suka nyanyi nyembah di hadapan Tuhan. Dan satu lagu yang dia suka adalah ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu yang selalu dia nyanyi. Apapun keadaannya. Bahkan kalau ke pasar pun dia nyanyi untuk Tuhan. Satu pasar tuh kadang-kadang pedagangnya suka nanya, ibu ini nyanyi apa sih? Ini nyanyi untuk Tuhan Yesus, dia bilang. Nah saudara, singkat cerita, waktu dia sambil nyanyi, sambil nawar, sambil ini, dia nyanyi dengan bersukacita. Tiba-tiba dia gak sadar kalau dia diikuti oleh 2 pemuda. Dan tiba-tiba dia dicolek oleh pemuda ini. Dan waktu dilihat pemuda ini tampangnya serem. Hitam, keriting, besar, tatoan. Tapi nangis. Badannya besar tapi nangis. Kenapa? Dia nangis sambil nunjuk ini. Bu, lihat tasnya bu. Ibu lihat tasnya. Ada apa tas saya? Nah saudara, waktu dia lihat tasnya, kaget. Tasnya sudah hancur. Loh, tas saya kenapa begini? Lalu kenapa kamu nangis berdua? Dia bilang. Iya bu, kami ikuti ibu sambil belanja, kami ikuti. Dia bilang. Lalu dilihatin pisau lipatnya, kami sobek tas ibu resletingnya. Loh ngapain? Kami mau ambil dompet ibu. Tapi dompet ibu gak bisa diambil. Kami kesel, kami sobek dari bawah. Ibu gak terasa, tapi saya sobek, kami ikuti, dompetnya gak jatuh-jatuh. Kami kesel, kami sobek dari samping. Supaya kami ambil barangnya dari samping. Tapi tetap aja gak bisa. Lalu kenapa kamu nangis? Iya bu, karena selama jadi pencopet baru kali ini kami gagal. Ternyata ada 2 pencopet frustasi. Gak bisa menyopet. Hampir digebukin satu pasar. Tapi apa? Ibu ini bela. Dan puji Tuhan. Yang tadinya pencopet. Yang tadinya membuat resah warga di tempat itu. Akhirnya bertobat. Dan menerima Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada satu orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Perlindungan Allah sempurna. Dan membuat orang menjadi bertobat. Saudara, ibu ini dia bersaksi di satu persekutuan kantor di daerah Sudirman.
Saudara tahu dia tuh jualan dengan kantong kresek. Jualannya tadinya 40 bungkus. 20 nasi kuning dan 20 nasi goreng. Bihun goreng. Saudara, harga naik saudara, dia nggak takut saudara. Seingat saya waktu itu dia pernah jualan waktu harga BBM dari 2.500 menjadi 4.500. Orang pada resah, apalagi sekarang jadi 6.500 BBM. Saudara, dia nggak pernah resah untuk hal itu. Kenapa? Karena dia selalu bergantung sama Tuhan. Hidupnya selalu menyerahkan sama Tuhan. Waktu dia doa sama Tuhan, Tuhan ini harga naik, sembako naik, semuanya naik, gimana? Tuhan cuma bilang sama dia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan bilang, kalau harga naik, apa kamu bisa turunin harga-harga naik? Semua harga naik, apa kamu bisa turunin? Dia bilang, iya Tuhan, saya nggak bisa. Lalu apa yang saya harus lakukan? Kalau harga naik, kamu naikin juga. Wah, dia deg-degan saudara. Saudara tahu 40 bungkus harganya dinaikin. Ya. Tadinya harganya 2.000, dia naikin 4.500. Dan orang tanya, kok naik Bu? Iya, harga naik semuanya. Saudara, dia nggak mau tambahin produksinya, tetap 40. Karena harga naik, dia naikin sama dia. Saudara tahu orang kasih 5.000, dikembali 500, bilang nggak usah Bu, buat ibu aja. 40 bungkus di hari pertama itu habis. Dia coba naikin 60 bungkus habis. 80 bungkus habis. Saudara, yang tadinya pakai kantong kresek saudara. Saya mau bilang sekarang dia bawa mobil. Dan dia jualan, taruh di setiap kantor di sepanjang Sudirman. Di setiap kantin-kantin. Dan bukan 40 bungkus lagi. Tapi hampir 2.000 bungkus setiap hari. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan harganya bukan 4.500 tapi 7.500. Saya tanya habisnya habis. Bahkan dia bingung gimana produksinya naik dari 2.000 ini. Kenapa? Karyawannya sudah ada 50 orang. Semua kewalahan. Saudara, dia coba bilang, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkat selalu mengikuti hidup saya. Saudara jangan kejar berkat. Tapi kejar segala sumber berkat. Siapa saudara? Tuhan Yesus, maka berkat akan mengikuti hidupmu hari-hari ini. Amin saudara. Karena itu kejar Tuhan hari ini. Di dalam doa puja penyembahan. Lalu carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara ingin memiliki kekuatan Allah? Amin. Berapa banyak ingin memiliki kekuatan Allah? Boleh lambaikan tangan. Oh semua mau. Saudara apa itu kekuatan Allah? Saudara catat aja di Roma 1 ayat 16-17 perikopnya atau judulnya. Di Alkitab dikatakan itu adalah apa itu kekuatan Allah? Injil adalah kekuatan Allah. Kalau saudara ingin memiliki kekuatan Allah, biarlah firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Amin saudara. Saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu carilah Tuhan dengan banyak berdoa memuji menyembah Tuhan. Dan kekuatannya terus menerus artinya firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Saudara saya mau tanya di sini, siapa yang di sini setiap hari baca firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Nggak usah malu-malu. Oh banyak juga ya yang belum. Saudara yang belum, ayo baca firman Tuhan. Saya mau bilang, orang yang baca firman Tuhan, saya percaya engkau akan diberikan kekuatan yang baru. Amin. Waktu engkau lemah, nggak kuat, saya percaya waktu engkau baca firman Tuhan setiap hari. Saya percaya iman timbul. Kenapa? Karena pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Dan saya percaya waktu engkau bertumbuh dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa yang diperbuatnya menjadi apa? Berhasil. Kalau saudara berhasil, saya mau bilang engkau adalah menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya orang yang sukses, orang yang berkenan, saya percaya engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin saudara. Saudara mau baca firman Tuhan? Amin. Saudara nanti saya akan saksikan kenapa kita harus baca firman Tuhan. Saudara, orang yang baca firman Tuhan pasti diberkati. Saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Wah, soal berkat paling cepat di sini ya. Saudara, saya pun mau diberkati Tuhan. Tapi saya harus tahu apa yang harus saya lakukan untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian kita, lakukan firman Tuhan. Lakukan keinginan Tuhan. Selebihnya itu Tuhan yang melakukan. Amin. Saudara, kenapa kita harus banyak baca firman Tuhan?
Ada seorang hamba Tuhan bersaksi tentang dua anak asuh yang diasuhnya. Saudara, dua anak asuh ini dua-duanya luar biasa. Yang satu laki, yang paling besar, yang satu lagi perempuan. Nah yang laki saudara, ini di persekutuan kantor dia bersaksi setelah saya bagikan ini. Ayo baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Dan dia bersaksi betul itu apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Saudara, dia saksikan tentang dua anak ini. Di mana anak asuhnya. Yang pertama saudara itu luar biasa. Itu selalu masuk ranking 1 sampai ranking 5, itu bergantian dengan temannya. Wah, dia bangga sekali dengan anak pertamanya. Nah, anak keduanya dia juga bangga. Masuk ranking 1 sampai ranking 5 juga bergantian. Hanya bedanya, kalau kakaknya dari depan, adiknya dari belakang. Alias bodohnya bukan main. Gobloknya bahkan main. Kenapa? Ranking 1 sampai 5 dari bawah, saudara. Saudara setiap terima raport, itu selalu dikasih hasil ulangannya lebih dulu. Saudara, hasil ulangannya itu merah semua. Beda sama kakaknya itu biru. Ini merah semua. Saudara dia bingung, kok bisa begini ya? Pak, ini rata-ratanya 5. Nggak naik ini sebetulnya. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu dia dikasih rapot itu. Jadi gimana? Ya udah kalau memang nggak naik apa-apa kata bapaknya. Tapi guru-gurunya tahu kalau ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dia bilang, Pak, masa anak pendeta, anak hamba Tuhan gak naik? Jadi gimana? Udahlah Pak, saya naikin Pak. Namanya anak pendeta kalau gak naik malu Pak. Udah Pak, saya naikin. Oke, saya bantu, tapi saya minta tolong kasih guru les. Oke. Saudara dikasih guru les. Saudara tahu 7 guru les semua nyerah. Kenapa? Diajarin ngerti, tapi waktu ulangan selalu 0. Bahkan ulangan yang 0, 1, 2 itu dibawa ke guru lesnya. Diulang berkali-kali, ngerti, bisa jawab. Semuanya bisa ya, sudah tahu ya. Guru lesnya bilang gini, tolong kasih ke guru di sekolah. Ulangan yang sama. Titik komanya jangan berubah. Kata-katanya jangan berubah. Dan kalau ada matematik, angka-angkanya juga jangan berubah. Saudara tahu di tempat les dia bisa jawab. Tapi di sekolah dia tidak bisa jawab. Bingung. Semua bingung, guru-guru semua bingung. Dia pun sebagai orang tua juga bingung. Setiap naik kelas selalu nilainya merah. Selalu bapaknya bilang, Pak, Bu, saya minta maaf ya nilai anak saya jelek pasti. Iya Pak, ini nilai malah turun jadi 4. Jadi gimana ya? Ya gak naik Pak. Ya udahlah, kalau gak naik apa-apa. Tapi gurunya bilang lagi, Pak, ini anak pendeta. Anak hamba Tuhan, masa gak naik? Udahlah Pak, saya naikin lagi. Saudara kalau saya renungkan anak pendeta hamba Tuhan itu enak juga ya saudara. Selalu dibantu terus. Penuh kasih karunia. Tapi saudara hamba Tuhan ini dia gak terima untuk hal itu. Tuhan kenapa anak saya begini? Bahkan waktu semester 1 naik, sebelum naik ke kelas 4 saudara. Itu dia coba periksa anak ini. Ya, 6 bulan sebelum kenaikan saudara. Dia coba periksa. Saudara tahu dokter medis otak dan saraf itu menemukan bahwa otaknya itu mengecil, tidak sempurna seperti anak-anak yang lain. Dan dokter mengatakan ini konsentrasinya kurang baik. Bisa normal nggak? Bisa, dikasih nutrisi, vitamin. Tapi nggak bisa langsung. Harus pelan-pelan. Saudara dia langsung bingung, nggak ngerti. Ya udahlah. Dan dia coba cek waktu orang tuanya waktu dia di dalam kandungan, ternyata keluarga ini keluarga miskin. Ibunya waktu mengandung dia itu hanya makan nasi, sambal dan garam. Jadi tidak ada gizinya. Dan akhirnya apa? Orang tua ini hanya berdoa, hamba Tuhan ini. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan cuma bilang sama dia, kamu berhasil dalam pelayanan, pekerjaan, usaha kamu, bisnis kamu. Karena kamu hidup untuk selalu melekat dengan aku dan hidup dalam firman-Ku. Kamu terus bertekun dalam firman-Ku. Tuhan cuma bilang sama dia, bagaimana dengan anak-anak kamu? Saudara dia protes tadinya sama Tuhan. Tuhan, anak saya sudah saya bawa ke sekolah minggu. Bersama kakak-kakak sekolah minggu dia diajarkan. Tapi Tuhan cuma bilang, bagaimana dengan hari Sabtu sampai hari Senin? Apa yang kau berikan kepada mereka untuk makanan mereka? Saudara dia nangis, dia minta ampun. Kenapa? Dia ngerti. Dia harus sampaikan firman Tuhan ini kepada mereka. Saudara akhirnya apa? Dia sampaikan firman Tuhan ini. Ayo baca firman Tuhan. Seperti saya, 10 pasal sehari. Kamu berapa pasal?
Saudara ditawar-tawar dari 4, 5 sampai 2 pasal saudara. Akhirnya diizinkan. Saudara anak ini memang gak bodoh tapi cerdik. Saudara tahu 2 pasal dalam waktu 5 menit selesai semua. Waktu ditanya sama bapaknya, kok kamu selesai? Iya pak. Iya pak, ini adalah 2 pasal. Ternyata dia cari pasal yang pendek. Pokoknya selesai, gak bisa kamu harus seperti itu. Kamu harus baca dari Kejadian sampai Maleakhi. Dari Matius sampai Wahyu. Kamu baca berurutan, saudara akhirnya apa? Sampai ngantuk-ngantuk saudara. Dia baca, Alkitabnya taruh di dada. Pak saya belum selesai, ya udah besok dilanjutin. Saudara dalam waktu 6 bulan berikutnya. Dia baca dengan rutin. Terus menerus. Disambil minum obat, nutrisi dan sebagainya. Dokter mengatakan perlu 6 sampai 8 tahun untuk normal kembali. Karena gak bisa langsung cepat. Saudara dia baca firman terus, dia terus lakukan, belajar seperti biasa, les seperti biasa, dia lakukan. Dan waktu kenaikan kelas dari kelas 3 ke kelas 4. Orang tuanya seperti biasa datang, Pak, Bu, saya minta maaf, anak saya pasti nilainya jelek. Coba lihat dulu nilainya. Aduh, saya malu Pak. Dia bilang. Waktu dilihat nilainya, orang tuanya kaget. Justru malah bilang, Bu, ini nilai anak saya. Iya, kok gak ada merahnya? Gurunya bilang, Bapak cari merah atau biru? Ternyata Pak, nilai ulangannya itu berubah jadi biru semua. Kenapa bisa begini? Lah justru saya mau tanya sama Bapak. Kenapa bisa begini? Saudara, gurunya bingung, orang tuanya juga bingung. Tapi orang tua baru ngerti, oh karena saya tahu. Karena anak saya suruh baca firman Tuhan. Pak, anak Bapak sekarang ranking 3 Pak. Bukan dari belakang. Tapi dari depan. Berikan kemuliaan ke Tuhan Yesus. Saudara dia gak percaya, dia bingung orang tuanya. Dia bawa anaknya ke dokter, dicek lagi semuanya. Otak yang tadinya mengecil saudara, tiba-tiba normal sempurna. Dokternya yang 25 tahun sebagai dokter otak saraf bingung. Gimana caranya? Menurut perhitungan dia 6 sampai 8 tahun itu normal pelan-pelan. Tapi dalam waktu 6 bulan sekejap sempurna. Saudara tahu? Itu semua karena Tuhan. Amin. Saudara saya pernah ketemu dengan salah satu pengurusnya. Itu beberapa kejadian setelah dia katakan juara 3. Tapi waktu pengurus dari para persekutuan itu pernah ngomong sama saya waktu ketemu. Setelah 3 tahun 4 tahun kemudian. Dan dia bilang gini, Pak, Bapak ingat gak ya anak yang disaksikan oleh seorang hamba Tuhan itu? Ranking berapa Pak? Ranking 3. Pak saya mau bilang sekarang dia ranking 1 Pak. Wih hebat ya. Ya normal lah dari ranking 3 sampai ranking 1 normal lah saya bilang. Tapi Pak saya mau bilang ranking 1. Kemarin waktu berapa tahun yang lalu dia saksikan anak ini sudah lulus SD. Dan lulus SD ranking 1 itu secara nasional. Lulus SD secara nasional juara 1 saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara mau hidup sempurna di hadapan Tuhan, biarlah firman ini menjadi hidup. Amin. Saudara, kalau saudara punya anak-anak atau cucu, ayo yang sudah bisa baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan firman ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Saudara, saya minta bukan hanya anak-anak yang baca firman Tuhan. Orang tuanya juga baca firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Jangan sampai kalah sama anak-anaknya. Kalau tanya, Pak, Ma, murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 15 mungkin. Kenapa? Karena gak pernah baca firman Tuhan. Ayo semuanya janji untuk baca firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Hidup saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita cepat aja. Kita buka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bagaimana biarlah kasih Tuhan ada dalam kehidupan saudara supaya saudara tidak takut dan khawatir. Yang pertama cari Tuhan dan kekuatannya. Dengan banyak berdoa memuji menyembah Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah, senantiasa tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa? Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara, yang kedua, saudara harus banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur, baik atau tidak baik keadaan saudara. Hari-hari ini banyak mengucap syukur. Jangan banyak ngomel, marah-marah, tapi banyak mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, saya percaya dia pasti bisa berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang, supaya hidup saudara dapat berdoa. Saudara banyak mengucap syukur. Dan saya percaya orang yang bisa berdoa pasti bisa bersukacita. Tadi saya sudah katakan orang yang bersukacita adalah kekuatan kita hari-hari ini. Amin. Banyak mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur, saya percaya dia akan selalu mengkoreksi diri. Dengan keadaannya tidak ngomel, tidak menyalahkan orang lain, ya, tidak bersungut-sungut. Selalu Tuhan, terima kasih untuk keadaanku. Terima kasih Tuhan, tokoku hari ini belum ada yang mengunjungi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau bisnisku dalam keadaan begini. Terima kasih Tuhan. Saya percaya orang yang bersyukur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela. Amin. Saudara banyak mengucap syukur. Pasti Tuhan akan pimpin hidupmu hari-hari ini. Perhatikan ayat 18 dikatakan gini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukur dalam keadaan baik. Tapi mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaan kita. Dan perhatikan. Di sini katakan sebab karena pengucapan syukur itulah yang saudara lakukan. Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi hidup saudara dan saya. Karena itu saudara mengucap syukur itu dikehendaki sama Tuhan. Dikeinginkan sama Tuhan, dirindukan sama Tuhan. Artinya begini, waktu Tuhan izinkan persoalan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu pergumulan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sedang menantikan apakah saudara sungguh-sungguh mau mengucap syukur atau justru malah mengomel. Tuhan sedang melihat feedbacknya dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari. Saudara, Tuhan kehendaki pengucapan syukur itu. Waktu saudara mengalami gak enak, Tuhan terima kasih. Aku gak mau lihat persoalan, aku melihat bahwa Tuhan pasti melakukan perkara yang besar bagi hidupku. Aku gak mau melihat semuanya karena aku tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Engkau gak melihat pergumulanmu lagi karena engkau tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang damai sejahtera yang penuh pengharapan dalam kehidupanmu hari-hari. Saudara banyak mengucap syukur. Saudara kenapa mengucap syukur Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan. Ada ayatnya, saudara catat aja di Mazmur 50 ayat 23. Di Mazmur 50 ayat 23, di situ dikatakan apa? Pengucapan syukur sebagai korban. Ia, yaitu saudara dan saya, memuliakan aku, kata Tuhan. Amin. Ternyata saudara mengucap syukur itu dikehendaki, tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya memuliakan apa? Tuhan. Saudara, kita harus memuliakan Tuhan dengan sikap, perilaku, dan perbuatan kita. Amin, saudara. Banyak mengucap syukur. Sekarang bilang sama sebelahnya, ayo banyak mengucap syukur. Ayo banyak mengucap syukur, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Saya mau bilang, mengucap syukur itu membawa berkat. Mengucap syukur itu membawa mujizat. Amin. Waktu kita melihat, kadang-kadang kita melihat gak enak. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi waktu kita melihat, Tuhan aku tahu keadaan gak enak. Tapi aku tahu, aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya Allah yang dahsyat. Bersyukur, maka kau akan melihat satu hal yang luar biasa hari ini. Kita sering bersyukur kenapa? Karena waktu kita lagi dapat enak, betul gak? Dapat berkat, dapat bonus, dapat gaji, kenaikan gaji. Ya, apalagi orang yang bekerja di hari Natal, mau Natal-Natalan gini dapat THR. Ya. Mengucap syukur. Tapi bagaimana waktu THR tiba-tiba tidak dikasih? Gaji gak naik. Jabatan gak naik. Toko, omsetnya tidak naik-naik. Ya, saudara, apa yang bisa mengucap syukur? Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Saya percaya di balik goncangan, di balik persoalan, ada mujizat yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Saudara banyak mengucap syukur hari-hari ini. Amin, saudara. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Kita buka saat ini. Kita buka Mazmur 37. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5.
Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Saudara, yang ketiga, saudara percaya sama Tuhan 100%. Supaya kasih Allah adik itu sempurna. Bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Bahwa saudara mengasihi Tuhan itu karena saudara percaya sama Tuhan 100%. Bukti daripada seorang anak mengasihi orang tuanya, dia percaya sama orang tuanya. Bukti daripada orang tua juga kepada anaknya bahwa dia mengasihi adalah waktu dia juga percaya sama anak-anaknya. Amin. Saudara, Tuhan mau dia dipercaya sama saudara dan saya. Saya percaya setiap orang tua pasti mau ingin selalu dipercaya sama anak-anaknya. Begitu juga Bapa di surga. Dia mau saudara dan saya itu percaya. Dan percaya itu bukan dengan pikiran, percaya itu bukan dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tapi percaya karena kita berserah sama Tuhan. Amin. Saudara, di sini katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Sebab Ia akan bertindak. I-nya besar. Saudara, kalau kita hanya percaya tapi gak pernah menyerahkan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong saudara, amin. Tapi gak pernah menyerahkan persoalan saudara. Dia gak akan pernah bertindak. Begitu sebaliknya. Saudara serahkan, tapi percaya gak? Mungkin gak ya? Bisa gak ya? Saya udah serahin, tapi percaya? Gak tahu ya. Saudara, itu juga gak akan pernah Tuhan bisa bertindak. Tapi kalau saudara percaya dan serahkan keadaanmu sama Tuhan. Apapun itu juga. Walaupun itu gak mungkin bagi pikiranmu. Walaupun itu mungkin sudah kepentok sekalipun. Saya mau katakan, dia pasti bertindak. Amin. Dan saya mau bilang kalau dia sudah bertindak, gak ada yang bisa menghalangi. Amin. Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar itu. Sesuatu yang tidak pernah lihat dengan matamu, dengan telingamu, bahkan timbul dalam hatimu. Itu yang Tuhan sediakan hari-hari ini. Dalam kehidupanmu hari-hari ini. Saudara, kau serahkan keadaanmu hari-hari ini sama Tuhan. Apapun itu. Dan percaya, aku percaya Tuhan kepadamu. Saudara, ada seorang bapak pernah bersaksi hal ini. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dan gembala. Tapi dia bilang, saya kalah sama anak saya soal iman. Saudara, dia punya persekutuan, artinya bukan persekutuan, mesbah keluarga. Dan selalu dia pimpin doa. Dia pimpin terlalu doa. Nah saudara, waktu dia pimpin, memang kemana-mana dia naik motor. Dan anaknya itu minta sama papanya, "Pak, saya boleh gak doa?" Boleh. Anak ini masih kecil, umur 5 tahun atau 6 tahun. Dia doain papahnya, doain mamanya, semuanya. Dan satu doa papahnya, kepada papahnya Pak. Dia doa gini, "Tuhan berkati papa. Berkati papa yang kemana-mana naik motor. Kalau siang siang kepanasan, malam kedinginan dan bahkan hujan. Tuhan berkati papa. Berkati papa dengan mobil yang baru. Toyota Camry seperti bosnya papa." Spesifik banget saudara, Toyota Camry. Papahnya langsung buka mata, namanya anak kecil ya udahlah. Setiap hari anaknya diminta doa, selalu doanya untuk papahnya. Papahnya Toyota Camry terus seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Bukan dapat Toyota Camry. Papahnya dapat di mana motornya rusak. Masuk bengkel, kena 3 juta lebih. Saudara, dia bilang gini, saya gak mungkin minta dengan jemaat. Saya gak mungkin minta dengan pengerja. Mau gak mau saya harus bergumul. Tapi anak saya doa seperti itu. Sampai saya bilang anak saya salah doanya. Saya bilang sama istri saya, "Mah, bilang sama anak kita jangan lagi doa Toyota Camry." Salah doanya. Buktinya motor saya masuk bengkel. Bahkan belum dilunasi. Belum bisa ngambil. Bahkan dia bilang sama anaknya langsung, "Kamu gak usah doa lagi ya." Wah, dia doa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang ini. Kelihatannya hebat dia bilang. Tapi saya kalah sama anak saya. Apa yang terjadi saudara? Terus anaknya minta dia pimpin karena gak diizinin lagi. Dan akhirnya dia ngalah juga, "Yaudah kamu doa deh. Kami jangan doa Toyota Camry lagi ya. Doain motor papa supaya keluar dari bengkel." Saudara, anaknya doa bilang apa? "Tuhan Yesus terima kasih kalau motor papa rusak." Wah, papanya udah langsung buka mata, pengen stopin saudara. Ternyata istrinya bilang gini, "Udahlah, diemin aja, dengerin.
Anaknya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Motor papa rusak karena Tuhan Yesus pasti ganti dengan mobil Toyota Camry. Seperti bosnya papa. Wah, dia rasanya mau marah tapi lagi doa. Tapi ya udahlah, istrinya bilang gini, udahlah amin aja, amin. Dia bilang, ya deh amin, amin. Tapi pikirannya gimana caranya? Papahnya cuma berpikir motornya keluar dengan 3 juta. Tapi anaknya berpikiran lebih daripada itu. Saudara, dia terus berdoa seperti dia hanya cuma amin karena nyerah. Karena istrinya bilang udahlah, ngalah sama anaknya lah. Toh juga didoain anaknya dapat mobil. Kalau benar gimana? Katanya, iya juga sih dia bilang. Saudara, singkat cerita akhirnya waktu dia pulang dari kantor karena gak pakai motor lagi, naik angkot saudara. Baru di halte dia nunggu angkot, tiba-tiba dapat telepon dari bosnya. Kamu ke kantor ya? Waduh, pasti lembur nih. Udah gak ada kendaraan, lembur malam lagi. Saudara, dia balik ke kantornya, ditemuin bosnya di lobi. Ada apa Pak? Bapak telepon saya. Iya, enggak, saya mau tanya. Kamu kok tadi jalan kaki? Emang kamu naik apa? Dia bilang, naik angkot Pak. Lu kan kamu punya motor. Iya Pak, motor saya rusak Pak. Rusak? Iya. Terus ya harus diganti 3 juta. Udah ada uangnya? Belum lah Pak. Ya udah saya kasih deh. Kamu tunggu sini ya. Iya. Dia masuk. Dia pikir, dia bilang, wah saya mau tunjukin sama anak saya. Ternyata doanya salah. Bukan Toyota Camry tapi duit 3 juta. Saudara, waktu keluar tiba-tiba ini buat kamu. Waktu dia pegang amplopnya di amplop coklatnya. Loh kok bukan kayak model duit nih. Coba buka aja, dia bilang. Waktu dibuka saudara, dia masuk tangan. Ternyata STNK dan BPKB dan kunci mobil. Loh ini apa Pak? Itu mobil Toyota Camry saya, kamu bawa. Kamu gak perlu pakai motor lagi, kamu bawa mobil saya, ini untuk kamu. Berikan kemuliaan itu Tuhan Yesus kita, amin. Dia bingung. Saudara, dia pulang, dia gak berani berhenti di depan rumahnya. Dia berhenti di rumah tetangganya. Dia telepon istrinya, "Mah, anak kita di mana?" Itu anak kita lagi main bola. Anaknya gak tahu kenapa habis main bola tiba-tiba, "Mama, Toyota Camry datang." Itu pasti papa. Saudara, papahnya gak berani keluar. Ngumpet di belakang setir. Papahnya langsung diketok mobil, "Pak, ini papa ya?" Dia buka kaca, "Iya nak." "Boleh aku masuk?" "Boleh, boleh." Wah, anak itu loncat-loncat di dalam mobil, di jok mobilnya. Dia nangis, dia cuma, "Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saya gak percaya." Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Biarlah hidup saudara percaya sama Tuhan hari-hari ini. Amin. Bukti daripada saudara mengasihi Tuhan. Tuhan, aku percaya. Kalau kita gak percaya, saya mau bilang, kita melukai hati Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Apa yang kau minta kepada Tuhan, Tuhan pasti genapi. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu hari-hari ini. Saudara siap diberkati? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemimpin pujian.